Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Chem Easy. Video kali ini kita akan membahas materi mengenai konfigurasi elektron yang termasuk ke dalam KD 3.3 pada kelas 10, yaitu menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Dan cara penentuan konfigurasi elektron ini ada dua. Yang pertama, konfigurasi elektron berdasarkan kulit utama yang ditemukan oleh Niels Bohr. Yang kedua, konfigurasi elektron berdasarkan subkulit yang ditemukan pada teori mekanika kuantum. Baiklah, kita mulai dari konfigurasi elektron berdasarkan kulit utama yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Oke, masih ingat nggak apa sih atom menurut Niels Bohr? Nah, atom ini terdiri dari inti atom di mana elektron itu bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan atau kulit tertentu. Nah, jadi menurut Niels Bohr elektron itu berada pada kulit-kulit ini, ya. Misalkan ini inti atom nih. Jadi di inti atom ini di luarnya ada kulit. Nah, kulit ini ada beberapa lapis, ya, artinya kulit pertama, kulit kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kulit pertama itu disebut juga dengan kulit K, ya, nomor kulit berarti nomor 1, kulit kedua L, nomor kulitnya nomor kulit kedua, M ketiga, N keempat, dan seterusnya, ya, bisa sampai ke 7 atau 8 kulit. Nah, di tiap kulit ini ada jumlah elektron maksimum yang bisa ditempati elektron. Jadi untuk kulit pertama jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Dari mana angka 2 ini? Jumlah elektron maksimum ada rumusnya, yaitu 2n kuadrat, di mana n ini adalah nomor kulit. Oke, jadi misalkan nomor kulitnya 1, maka 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 2, 2. Kalau kulitnya 2 kuadrat sama dengan 4 dikali 2, 8. Nah, seperti itu ya. Jadi kulit kedua 8, kulit ketiga 18, kulit keempat 32, dan seterusnya. Oke, tapi ada syarat, ya. Elektron valensi atau kita kenal dengan elektron terakhir. Terakhir artinya pada kulit yang terluar itu maksimal harus 8, tidak boleh lebih dari 8. Kita contohkan konfigurasi dari natrium dengan nomor atom 11. Nah, natrium di sini bersifat netral, artinya proton dan elektronnya sama. Jadi elektronnya juga 11. Kalau kita konfigurasikan 11 ini, ya, 11 ini elektronnya itu berada di kulit berapa saja dan berapa sih jumlah elektron di masing-masing kulit. Nah, jadi kita konfigurasikan dimulai dari kulit pertama. Kulit pertama maksimum elektronnya ada 2. Jadi di sini hanya bisa kita buat 2. 2 ini sebagai kulit pertama, ya. Terus masih ada sisa 11 dikurang 2 berarti 9 lagi kan. Nah, maka kita nggak bisa misalkan langsung kulit keduanya 9. Tidak boleh, karena maksimum elektron valensi atau elektron terakhir adalah 8. Maka kulit kedua maksimum elektronnya 8, kita tulis 8. Nah, sisanya berapa? 2 tambah 8 itu 10. Jadi sisa 1. Maka kulit terakhirnya ada 1 elektron. Jadi kalau misalkan kita gambarkan di sini, misalkan ini Na nih, maka di kulit pertama itu hanya ada 2 elektron. Kemudian kulit kedua itu 8 elektron, dan kulit ketiga itu 1 elektron. Artinya si Na ini hanya punya 3 kulit. Nah, contoh yang kedua adalah kalsium dengan nomor atom 20. Kulit pertama tetap sama, ya, 2. Kulit kedua 8, karena maksimumnya 8. Kulit ketiga apakah 18?
Nah, jadi ini tidak menjadi patokan, ini hanya jumlah elektron maksimum ya, maksimum ketika dia cukup elektronnya. Nah, gimana kalau tidak cukup elektronnya? Karena kan kalau misalkan Ca tadi 2 tambah 8 sampai kita kulit kedua itu jumlahnya 10 kan? Karena dia ada 20 elektron, maka tinggal 10 lagi. Oke? Sedangkan jumlah elektron maksimum itu 18. Nah, apakah boleh kita langsung tulis 10 langsung? 2, 8, 10 gitu? Tidak bisa, karena ingat lagi syaratnya elektron terakhir harus 8. Jadi kita pecah lagi. 2, 8. Nah, karena tidak bisa kita tulis 18, maka kita balik ke jumlah elektron maksimum 8. Jadi 2, 8, 8, sisanya adalah 2 ya. 2 tambah 8 10 tambah 8 18, sisanya 2, 20 pas. Kemudian BR 35 nih. Jadi kulit pertama 2, kulit kedua 8, 10 berarti kan. Nah, kalau misalkan kita tulis kulit ketiganya 18, ini masih cukup karena 2 tambah 8 10 tambah 18 28. Jadi masih sisa ya, 35 kurang 28 masih sisa gitu ya. Nah, terakhir, kulit terakhir, kalau misalkan kita kurangi 35 dikurang 28 tadi, masih sisa 7. Apakah boleh langsung ditulis 7? Boleh sekali, karena elektron maksimal tadi ingat 8. Kalau 7 kan belum lebih dari 8, maka ini diperbolehkan ya. Kita tulis elektron terakhir dari BR adalah 7. Jadi BR ini punya 4 kulit dan elektron terakhirnya adalah 7 elektron. Contoh yang keempat adalah karbon dengan nomor atom 6. Jadi di sini kita konfigurasikan kulit pertamanya ada 2 tetap. Kemudian kulit keduanya karena ini cuma 6, berarti kan 6 dikurang 2 sisa 4. Ya udah, langsung saja kita tulis kulit terakhir elektronnya berjumlah 4. Oke. Nah, tugas kalian, ini tugas pertama di video ini, yaitu tentukan konfigurasi elektron unsur berikut berdasarkan kulit utama. Jadi berdasarkan konfigurasi yang seperti tadi ya. Ada A, F9, B, P15, C, K19, dan D, Se34. Jadi ini ada unsur-unsur nih. Unsur fluor, unsur fosfor, kalium, dan selenium. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang kedua adalah konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ya, dan yang ditemukan pada teori mekanika kuantum. Oke, jadi menyempurnakan teori dari Niels Bohr tadi, kalau Niels Bohr kan katanya hanya kulit-kulit utama saja kan, ternyata pada kulit-kulit tersebut ada sub-subkulit lagi ya, dikenal dengan subkulit SPDF. Subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Dan masing-masing subkulit ini ada jumlah elektron maksimumnya juga. Untuk subkulit S itu jumlah elektron maksimumnya hanya 2, subkulit P itu 6, subkulit D itu 10, subkulit F itu 14. Nah, ada tingkat energi subkulit nih. Jadi tidak bisa misalkan kita tentukan sembarangan untuk konfigurasi elektronnya ya. Jadi untuk kulit pertama, kulit utama nomor 1 ya, dia hanya punya satu subkulit, yaitu subkulit S. Oke, dan tingkat energinya itu paling rendah. Jadi semua konfigurasi elektron berdasarkan subkulit harus dimulai dari 1S. Kemudian untuk kulit utama kedua ada 2 subkulit, yaitu 2S dan 2P ya. Jadi subkulit S dan P. Kemudian, nah ini sengaja ya dibuat seperti ini ya. Jadi untuk memudahkan kalian untuk menghafal urutan tingkat energinya. Jadi kita buat seperti ini ya, kelang satu subkulit seperti itu. Tapi karena subkulit satu hanya S, maka kita buat 1S saja. Kemudian kulit utama kedua hanya 2 subkulit, yaitu SP. Nah, kulit utama ketiga kita tulisnya di bawah 2P. Jadi kelang 1
satu subkulit dari 2. Kulit utama ketiga ini punya 3 subkulit, yaitu S, P, dan D ya. Kemudian kulit utama keempat kita tulisnya di 3P, berarti kan kelang 1 tadi. 4 itu punya 4 subkulit, S, P, D, F. Kemudian kulit kelima ada subkulit S, P, D, F juga. Kemudian kulit keenam ada S, P, D, sebenarnya bisa sih sampai F. Kemudian ada subkulit ke-7 S, P, D, F, sebenarnya bisa juga, tapi kita belajar sampai ke 7P saja ya untuk memudahkan kita. Oke. Untuk urutannya jadi seperti ini. Tingkat energinya yang paling rendah adalah 1S, kemudian 2S, kemudian 2P, kemudian 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Jadi seperti itu ya urutannya ya dalam mengkonfigurasikan elektron berdasarkan subkulit. Oke, nah kita mulai contoh dari konfigurasi elektron subkulit ini. Baiklah, kita mulai saja contoh konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, ingat, subkulit S itu jumlah elektron maksimumnya 2, subkulit P itu 6, subkulit D itu 10, subkulit F adalah 14. Kita ambil contoh misalkan konfigurasi elektron untuk magnesium atau Mg dengan nomor atom Mg adalah 12. Kalau kalian bertanya, dari mana sih Bu angka 12 ini? Dari mana unsur Mg ini? Jadi kalian bisa lihat di tabel periodik unsur. Oke, nomor atom dan nomor massa itu ada di tabel periodik unsur. Mg dengan nomor atom 12 karena dia netral maka elektronnya pun 12. Nah, kita mulai dari tingkat energi yang paling rendah yaitu 1S. 1S berapa? Karena jumlah elektron maksimum S itu 2, maka kita tulis saja 2. Nah, elektron itu yang di atas ini. Nah, sedangkan kita butuh 12 elektron. Baru kita tulis 2. Jadi masih ada 10 lagi. Maka kita lanjutkan dari 1S. Tingkat energi selanjutnya adalah 2S. 2S, 2. Kemudian setelah 2S adalah 2P. Nah, ini sambil dihitung ya. 2 tambah 2, 4. Nah, untuk P ini jumlah elektron maksimumnya 6. Jadi masih bisa kita tulis maksimum di sini. Karena 2 tambah 2, 4 tambah 6 baru 10. Sisanya adalah 12 kurang 10, 2. Berarti kita lanjutkan dari 2P adalah 3S. 3S, sisa 2 tadi ya, pas benar karena S itu maksimumnya 2. Jadi di sini dia berhenti pada kulit utama ketiga. Artinya Mg itu punya 3 kulit utama. Oke, punya 3 kulit utama. Kemudian elektron valensinya, jadi kalau misalkan kita mau lihat elektron valensi ya, elektron valensi itu adalah elektron terakhir. Jadi elektron terakhir itu pada kulit terakhir. Maka di kulit ketiga ini berapa jumlah elektron valensinya? Atau berapa jumlah elektron di kulit ketiga atau terakhir ini adalah 2. Maka untuk Mg elektron valensinya adalah 2. Oke, kulitnya kulit ketiga. Nah, elektron valensi dan kulit itu ada fungsinya nanti, yaitu menghitung atau menentukan periode dan golongan. Jadi kita pelajari juga ya. Kemudian contoh berikutnya kita ambil unsur K saja. Ya, unsur K. K ini nomor atomnya 19. Kita konfigurasikan sama 1S2, kemudian 2S2, baru 4 ya, kemudian 2P6, 10,
3s2 12. Setelah 3s kita lanjut ke 3p. Oke, 12 tadi kan, 12 tambah 6 baru 18. Setelah 3p selanjutnya adalah 4s. Nah, tadi kan sampai sini hasilnya 18 kan. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18. Karena kita adanya 19 elektron, maka di sini kita tidak bisa kita tuliskan 2 ya. Karena sisa hanya 1, maka kita tulis di sini 1 elektron. Jadi pas 4 10 12 18 19. Nah, maka K ini berada pada atau mempunyai 4 kulit. Yang 4 kulit utama, kemudian elektron valensinya di kulit terakhir ini kan dia hanya punya subkulit S ya, dan subkulit S ini punya 1 elektron, maka elektron valensinya adalah 1. Selanjutnya kita contohkan misalkan N. Nah, N ini nomor atomnya adalah 7. Oke, kita konfigurasikan 1s2 2s2 2p. Nah, 2 tambah 2 kan 4. Berarti sisa 3. Artinya di sini dia berada di dia mempunyai 2 kulit ya, karena kulit terbesarnya adalah 2. Ini kulit utama nih, 1 2 2 3 4 itu kulit utamanya. Dan untuk menghitung elektron valensi, kita hitung total elektron pada subkulit-subkulit yang berada di kulit utamanya. Karena kulit utamanya 2 dan punya subkulit S dan subkulit P, di mana subkulit S itu 2 elektron dan subkulit P-nya itu 3 elektron, maka jumlah elektron valensinya adalah 5 ya, 2 tambah 3. Nah, elektron valensinya itu 5. D, misalkan Fe ini punya nomor atom 26. Oke, 26 ya, maka ini 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 20. Dari 4s2 itu ke 3d. Jadi karena tadi jumlahnya 20, maka kita sisa 6 lagi. Nah, subkulit D itu kan 10 maksimumnya, berarti boleh dong kita tulis 6. Contoh berikutnya ada Cu dengan nomor atom 29. Oke, kita konfigurasikan. Berarti sampai ke 4s2 sama ya, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. Kalau sudah di 4s2 berarti jumlah elektronnya itu 20. 9 berarti kan di sini sisa 9 kan. Nah, 4s2 3d 9. D itu maksimumnya 10. Tapi ini salah. Kenapa salah? Jadi ada aturan kalau misalkan untuk di subkulit D. Untuk subkulit D, dia cenderung untuk mengisi setengah penuh atau penuh. Jadi kalau setengah penuh hanya 5 elektron, kalau penuh itu 10 elektron. Nah, kalau misalkan ketemu konfigurasi elektron seperti ini, S2 D4 misalkan. Jadi misalkan 4S2 3D4. Nah, ini harus diubah menjadi S1 D5 ya. Jadi subkulit D ini cenderung kalau misalkan dia kurang 1, dia jadi berubah kayak gitu. Jadi kan misalkan setengah penuh tuh 5 kan. Nah, ini 4 nih. Maka kurang 1 kan.
maka dia cenderung untuk menarik elektron yang berada di S sebanyak 1 biar jadi 5. Sedangkan di S berkurang dari 2 jadi 1. Maka konfigurasi elektronnya adalah S1D5. Dan kalau misalkan konfigurasinya seperti ini, S2D9 ya. Penuh itu kan 10 tuh. Jadi kalau 9 dia kurang 1. Jadi untuk konfigurasi S2D9 dia cenderung berubah jadi S1D10 ya. Jadi 9-nya itu narik 1 elektron dari S ini jadi 10, yang di S tinggal 1. Nah, hanya 2 kasus ini. Jadi tolong diingat biar tidak keliru. Maka untuk konfigurasi elektron Cu29 ini yang benar adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Nah, ini baru benar ya. Konfigurasi elektron ini sebenarnya bisa disingkat kalau misalkan udah kepanjangan. Penyingkatannya menggunakan konfigurasi dari gas mulia. Jadi gas mulia ini ada di golongan 8A pada tabel periodik unsur. Unsur-unsurnya apa saja? Ada He atau helium, ada neon, kemudian ada argon, Ar, kemudian ada kripton, xenon, dan radon ya. Helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. He ini punya nomor atom sebesar 2, Ne itu 10, Ar 18, kripton atau Kr itu 36, Xe 54, dan Rn itu 86. Kalau misalkan mau kalian menghafalnya, ini cara cepatnya ini kayak gini ya. Heboh negara Argentina karena sepakan Ronaldo. Heboh negara Argentina karena sepakan Ronaldo. Nah, jadi kalau kita konfigurasikan helium itu dia akan berhenti di 1s2. Oke. Kalau neon itu kan 10 berarti 1s2, 2s2, 2p6 ya enggak? 2 tambah 2 4 tambah 6 10. Jadi di sini kita tulis saja yang berhentinya ya biar gampang dihafal. Jadi neon itu akan berhenti di 2p6, argon 18. Jadi 2p6, 3s2, 3p6 ya, 10, 12, 18 kan. Jadi argon akan berhenti di 3p6, kripton akan berhenti di 4p6, xenon 5p6, dan radon 6p6. Jadi kalian bisa cek sendiri nanti ya. Jadi enak nih ngapalnya. Helium di 1s2, Ne di 2p6, Ar 3p6, dan seterusnya. Nah, biasanya itu yang paling sering dipakai adalah Ne sama Ar ya. Kita contohkan. Misalkan tadi kan Fe tuh, Fe 26. Harusnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 ya. Nah, kita bisa singkat nih. 26 itu yang mendekati adalah berapa nih nomor atom dari gas mulianya ya. Tapi tidak boleh melebihi angka 26 ini. Jadi yang bisa kita pakai adalah Ar karena Ar 18. Kalau kripton sudah 36 itu udah melebihi, nggak boleh. Berarti Ar nih. Ar berhenti di 3p6. Jadi dari 1s2 sampai ke 3p6 itu akan diwakili oleh si Ar. Jadi kita bisa juga menulis konfigurasi dari Fe ini dalam kurung Ar. Nah, Ar ini sudah mewakili sampai 3p6 kan, udah 18 kan.
Berarti kita lihat aja setelah 3P6 itu adalah 4S. Jadi 4S2 ini 18 kan, 18 19 20, setelah 4S2 adalah 3D. 3D berapa? 3D 6. Nah, jadi itu penyingkatannya. Jadi dari 1S ke 3P itu disingkat dengan argon, kemudian tempat S2 3D 6. Misalnya lagi TI, misalnya TI ini 22. Maka 22 sama ya 18 juga kan? Berarti kita tulis AR. Nah ini kan sudah sampai ke 3P kan? 18 nih tadi. Jadi setelah 3P itu 4S. 4S 2 18 19 20. Setelah itu berarti 3D 2. Jadi 22 pas. Misalnya lagi CL 17. Nah, untuk 17 berarti yang mendekati adalah 10 dari neon ini, maka kita tulis Ne neon. Nah, neon ini sudah mewakili sampai 2P kan, 2P6 kan, sudah 10 di 2P6, berarti kita lanjutkan di 3S 2. Jadi 10 tambah 2 12, masih lanjut lagi dari 3S ke 3P 12, berarti di sini 5 karena P tadi kan maksimumnya 6, berarti boleh kita tulis 5 ya. 10 11 12 tambah 5 jadi 17. Oke. Nah, itu tadi konfigurasi elektron dengan memanfaatkan gas mulia ya, jadi boleh disingkat. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Jadi tadi tugas pertama, ini tugas kedua. Tentukan konfigurasi elektron unsur berikut berdasarkan subkulit. Jadi teori mekanika kuantum ada 6 butir: A Si 14, B Ca20, C Cu24. Nah, untuk D, E, sama F itu kalian gunakan konfigurasi elektron gas mulia. Jadi dibuat secara singkat ya. D Br35, E Al13, F Mn25. Selanjutnya kita akan membahas konfigurasi elektron kalau dia berupa ion, bukan berupa unsur netral. Nah, kita kenalan dulu dengan apa sih ion ini. Jadi ion ini adalah unsur yang bermuatan listrik. Ya, ion adalah unsur yang bermuatan listrik. Ada yang bermuatan positif disebut dengan kation. Ada yang negatif disebut dengan anion. Kalau positif itu contohnya misalnya Na+ ya. Kemudian ada Ca2+, ada misalnya Cu2+, misalkan gitu. Kalau anion atau yang bermuatan negatif, contohnya ada Cl-, Br-, O2-, misalkan seperti itu. Nah, kenapa dia bermuatan positif? Kenapa dia bermuatan negatif? Jadi atom itu sebenarnya di alam tidak stabil kecuali gas mulia, ya. Nah, selain gas mulia dia tidak stabil, dan untuk mencapai kestabilan itu beberapa unsur ada yang harus melepaskan elektron dan ada yang harus menangkap elektron. Untuk yang melepas elektron, maka dia akan bermuatan positif. Jadi bermuatan positif ini artinya si unsur tersebut melepaskan elektron supaya dia stabil. Sedangkan ada yang menangkap elektron, maka dia akan bermuatan negatif.
Nah, kenapa ada yang berbeda? Ada yang di sini plus saja, artinya plus 1, ada yang plus 2, ada yang min 1, ada min 2. Jadi bervariasi sesuai dengan berapa dia butuhkan untuk mencapai kestabilan. Apakah dia butuh melepaskan 1, melepaskan 2, menangkap 1, 2, atau 3. Jadi dia dilihat dari elektron valensi sebenarnya. Kalau misalkan Na nih, Na itu kan 11 kan. Kalau kita konfigurasikan dengan cara konfigurasi kulit utama, itu kan 281. Artinya dia punya 1 elektron valensi. Oke. Nah, supaya Na ini stabil, maka dia akan cenderung untuk melepas 1 elektron ini. Kenapa 1? Jadi kestabilan itu ketika dikatakan stabil ketika dia oktet atau duplet. Nah, oktet ini berarti berjumlah 8 elektron valensi, duplet itu 2 elektron valensi. Tapi duplet ini hanya berlaku untuk hidrogen dan helium. Sedangkan untuk atom-atom lainnya dia berlaku oktet, ya harus 8. Nah, supaya Na ini elektron valensinya berjumlah 8, maka dibandingkan dia harus menangkap 7, biar dari 1 ini ditambah 7 jadi 8, lebih baik dia melepas 1. Ya, melepas 1 biar elektron valensinya itu 8. Maka Na ini cenderung untuk melepas 1 elektron. Nah, gimana kalau misalkan si Ca tadi? Ca kan 20 ya. Jadi kalau kita konfigurasikan 2882 kan. Nah, sama nih. 2 nih. Jadi supaya dia stabil, maka Ca ini lebih baik dia melepas 2 dibandingkan menangkap 6. Oke. Misalkan Cl ini 17. Nah, 17 berarti 2, 8, 7 kan. Nah, 7 ini biar dia stabil, daripada dia harus melepas 7, energinya itu lebih banyak terbuang. Maka dia akan cenderung untuk menangkap 1 elektron saja. Maka di sini Cl itu menangkap 1 elektron. Ya, dari 7 kan perlu 1, hanya 8. Jadi menangkap 1 berarti min 1. Kalau oksigen itu elektron valensinya kan nomor atomnya 8 ya. Maka kalau kita konfigurasikan 2, 6. Nah, 6 ini supaya dia membentuk 8, maka dia akan cenderung menangkap 2 elektron. Nah, seperti ini, 2 min. Jadi untuk konfigurasi misalkan Na+, maka dia jadi 28. Kalau Ca2+, 288. Kalau Cl-, 28. Kalau O2- itu 28. Nah, dia kan 88 semua nih untuk oktet. Ini cara konfigurasi ion berdasarkan kulit utama ya. Ini berdasarkan kulit utama. Gimana kalau berdasarkan sub kulit? Nah, misalkan kita mau menulis konfigurasi elektron berdasarkan sub kulit untuk ion. Misal nih ya, ion dari Ca tadi. Ca kan 2+ kan. Nah, Ca tadi mempunyai nomor atom 20. Maka bagaimana cara kita mengkonfigurasinya? Kita konfigurasikan dulu si Ca kalau dia dalam keadaan netral. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Maka untuk Ca ketika dia melepaskan 2 elektron, nah kita lepaskan dulu di kulit yang terakhir, kulit yang paling luar. Kulit terluar berarti kulit yang terbesar nih.
berada di kulit keempat. Nah, di kulit keempat ini dia punya 2 elektron di subkulit S ini. Dan yang kita butuhkan adalah melepas 2 elektron. Artinya 2 elektron pada kulit S, 4S ini tuh lepas. Jadi tinggal 0 atau tidak ada lagi. Maka bisa kita tulis untuk konfigurasi elektron ion Ca2+ tinggal 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ya. Jadi 4s2 nya itu hilang karena 2 elektronnya itu lepas. Selanjutnya misalnya Fe nih, tadi Fe itu kan 26. Nah, gimana kalau konfigurasi untuk ion Fe3+? Sama caranya, kita konfigurasikan dulu ion atom netral dari Fe. Berarti kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 ya. Atau bisa kita singkat saja sih sebenarnya. Ini 26 berarti kan Ar, 4s2, 3d6. Nah, untuk Fe3+ artinya dia akan melepaskan 3 buah elektron. Nah, dari sini kulit terakhirnya itu kulit keempat ya. Kalau 3D itu memang letaknya terakhir, cuma dia bukan di kulit terakhir. Ini kulit ketiga nih, masih ada kulit keempat. Berarti kulit yang paling luar itu adalah kulit keempat. Jadi kita lepaskan dulu di kulit yang terluar ini, ada 2 elektron. Maka nanti di sini 2 elektronnya habis, tinggal 0. Ini kan baru 2 kan, sedangkan yang kita butuhkan adalah melepas 3. Satunya barulah kita cari subkulit yang terendah, bukan subkulit ya, kulit terendah selanjutnya. Kulit ketiga berarti kan 3 itu ada 3S, 3P, dan 3D. Maka yang paling tinggi ya adalah di 3D. Jadi yang kita lepaskan itu di 3D ini. Lepasinnya berapa? 1 saja, karena tadi kan 2-nya sudah dilepas dari 4s2, berarti tinggal 1. Maka nanti 3D6 ini lepas 1 jadi 3D5. Maka kita tulis konfigurasi elektron Fe3+ itu Ar, 4S nya nggak usah ditulis lagi karena dia kan udah 0 kan, udah nggak ada lagi. Langsung saja 3D5 ya. Jadi kalau kita jabarkan, konfigurasi elektron Fe3+ adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Seperti itu. Gimana kalau misalkan untuk yang anion atau ion negatif? Misalnya P3-. P itu punya nomor atom 15 ya. Berarti kita buat dulu konfigurasi yang netral 15. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 ya. Nah, untuk P3- artinya dia menangkap 3 buah elektron ya. Oke. Jadi 3 elektron yang kita tangkap ini kita masukkan pada subkulit atau tingkat energi yang terakhir dari kulit yang terluar. Seperti itu. Di sini kan kulit terluarnya 3 kan, dan dari 3S ke 3S dan 3P tingkat energi yang paling tinggi adalah 3P. Nah, kalau misalkan masih bisa kita masukkan elektronnya di subkulitnya, kalau subkulitnya belum penuh ya,
Jadi P ini kan maksimumnya 6. Ini ada 3, berarti kan masih sisa. Jadi bisa masukkan dulu ke 3P ini. Kalau 3P-nya sudah penuh dan masih ada elektron yang mau kita tambahkan, berarti lanjut setelah 3P itu kan berarti 4S gitu. Jadi di sini karena kita mau menangkap 3 elektron, artinya di sini nambah 3. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P-nya karena bertambah 3, rangkap 3 jadi 3P6. Jadi maksimum dianya. P kan 6. Oke. Jadi kalau misal P4 min misalnya. Maka di sini kan 3P-nya sudah full maksimum 6. Satu lagi gimana? Satu lagi berarti kita tambahkan di 4S. Jadi 4S1. Seperti itu ya. Baiklah, sekian pelajaran kita hari ini mengenai konfigurasi elektron dari atom dan ion. Ya, semoga kalian paham. Kalau ada yang masih belum paham, maka bisa kalian tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video materi berikutnya.